Saya tuh sebenarnya kan pada kesempatan awal ini yang saya lakukan adalah melakukan kajian-kajian akademik bagaimana pemetaan politik di Sulsel. Itu sebenarnya 2-3 bulan yang lalu saya sudah lakukan. Ya, secara fakta saya melihat Sulsel ini sangat tergantung kita membangun sphere of influence. Sphere of influence itu bagaimana membangun pengaruh-pengaruh yang tadinya orang itu terkotak-kotak karena dikungkung oleh pemahaman yang sangat terbatas gitu, dibuka ruangnya, kemudian dia bisa berpikir rasional gitu loh. Nah, yang selama ini kan mereka tuh wah si A yang terkenal itu gitu kan, tapi tidak melihat secara holistik bagaimana orang itu misalnya kayak gitu-gitu. Nah itu yang saya kaji, kemudian saya petakan yang mana sih yang menjadi prioritas pengembangan berdasarkan visi saya gitu kan, gitu. Karena saya tidak sekedar hanya mau mencari ruang siapa yang banyak masanya, tidak. Begitu saya jual visi, saya harus lihat kabupaten mana yang ada lautnya, yang ada pelabuhannya. Paling tidak kan ada 11 itu. Gitu kan, wilayah-wilayah yang saya pikir itu yang perlu saya garap. Nah, persoalan populasi itu siapa yang paling banyak, kan tidak harus saya. Calon lain juga memetakan populasi itu kan. Dia petakan Bone, dia petakan Makassar, dia petakan Goa, kan selesai. Nah, tetapi saya kan juga bukan sesuatu hal yang saya pikir juga saya tidak memetakan diri saya terkait dengan populasi, jumlah pemilihnya yang besar misalnya gitu. Saya tetap paling tidak hari ini ya saya sudah mencoba membangun sphere of influence saya sendiri di tempat saya di mana saya lahir gitu kan. Gitu. Kalau bahasa sederhana saya itu ya saya mencoba membangun keterwakilan diri saya dari sana gitu loh. Bukan lalu kemudian saya membangun nasionalisme sempit di daerah, enggak, karena kan pada akhirnya kan kelihatan kayak kita bermain etnisitas saja gitu ya, dari suku A, bukan. Tapi politik dalam tingkat lokal begini, provinsi begini, ya seringkali memang itu yang menjadi isu kan pada akhirnya. Real politiknya seperti itu. Nah itu yang pemetaan itu yang saya lakukan pengkajian, kemudian muncul kira-kira saya melakukan apa nih untuk melakukan penetrasi gitu ya pada wilayah-wilayah yang menurut saya yang bisa saya pengaruhi terkait dengan sphere of influence saya itu. Ya tentu pertama saya mengidentifikasi orang yang punya potensi kuat mempengaruhi di kota itu atau di kabupaten itu saya harus lakukan. Terlepas dia bisa saja bukan seorang yang ditokohkan, dalam pengertian ditokohkan tokoh masyarakat yang tingkatnya, tapi dia punya kemampuan untuk bisa masif, dia mampu meyakinkan orang sebagai artikulator, ya itu yang kita gunakan. Kan banyak seperti itu. Ya kalau tokoh masyarakat kan kadang-kadang dia hanya pragmatis saja juga kan. Artinya ya tidak berbeda militansinya ketika misalnya kalau dia anak muda tapi dia punya produktivitas yang bagus, dia punya aliansi LSM yang kuat, terus dia bisa mempengaruhi. Nah, itu jauh lebih bagus itu. Kemampuan-kemampuan ininya kan. Nah, itu yang sedang saya petakan.